Kalau terakhir di Kementerian Pertahanan apa jabatan? Saya pegang staf ahli bidang industri pertahanan. Oh, staf ahli bidang. Nah, ini kan beda sekali masuk ke imigrasi itu. Istilahnya ini Bang, kalau Pak Sofyan Jalil bilangnya kunci Inggris. Oh, kunci Inggris. Ini unfit semua. Ya. Oke. Kalau Pak Mendagri bilangnya joker. Saya ditunjuk jadi wamen, ada senior yang saya hormati lah, gitu. Saya dikasih 1 jam kuliah bagaimana menjadi wamen yang baik. Kalau jalan, jangan boleh. Oh, saya tahu itu lebih cepat. orangnya itu. Ya kan? Terus, Orangnya pasti yang pernah jadi wamen Kementerian Pertahanan. jadi kalau misalnya kayak diwawancara ataupun juga jadi pembicara, itu saya menghindari. Saya nggak boleh lebih ngetop daripada pimpinan saya. Datang ke sini nggak izin? Kita izin. Oh, izin ya. Iya. Pak Agus. Pak Agus Andrianto kan? Iya. Pak Agus, terima kasih atas izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak panjang-panjang sekarang. Keren cadas. Silmi Karim. Oke, iya. Jadi saudara sekalian, beliau ini kalau resminya sekarang Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya selalu bilang transmigrasi. Jadi imigrasi dan pemasyarakatan, dan urusannya cekal dan penjara, ya kan? Cekal itu salah satunya saja, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat latar belakangnya sangat bervariasi. Background pendidikannya di bidang ekonomi, tetapi bekerjanya awal-awal di Badan Penanaman Modal, ya, BKPM, lalu pindah ke Kementerian Pertahanan, dan sepertinya di Kementerian Pertahanan saking cintanya semua sekolah tentang pertahanan diikuti di luar negeri, di Harvard dan lain sebagainya. Nanti saya bacakan. Tapi kemudian nasib membawanya menjadi dirjen. Sebelum dirjen imigrasi disuruh mengobati BUMN yang luka parah. Terakhir jadi dirut di Krakatau Steel. Kemudian ditarik sebagai dirjen imigrasi. Iya. Dan belum finally, ini baru semifinal ini. Semifinalnya menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan penjara dan pemasyarakatan. Ya kan? Kalau orang hukum bilang bukan dong, penjara itu bukan, ini pemasyarakatan, pembinaan. Gitu ya, pembinaan. Makasih, saya mau panggil Bro, Pak Wamen. Bro aja. Bro aja. Jadi makasih Bro Wamen. Makasih Bro Wamen ya, Bro Silmi. Biasanya panggil Silmi atau Karim? Silmi ya, Bro Silmi sudah datang ke New Podcast ini. Kita namain ini Keren Cadas Podcast by Refli Harun. Keren Cadas itu sebenarnya apa? Kepoin Refli ngebangun channel cerdas. Oh. itu rahasianya. Iya. Terima kasih sudah datang, dan saya mau pertanyaan pertama, bagaimana mood Pak Wamen saat ini? Moodnya tentu selalu excited. Ya. Dengan pekerjaan, dengan apa yang sedang dilakukan. Saya selalu berusaha untuk positive thinking, ya. Jadi vibe-nya itu kita bikin semangat dan positif. Karena saya percaya itu akan mempengaruhi juga terhadap apa yang sedang kita lakukan dan apa yang ada di lingkungan kita. Jadi saya ingin membacakan CV, ya. Waduh, karena penting kan, orang harus tahu. Kadang-kadang orang tahu, Silmi Karim. Tapi dalamannya Silmi Karim kan belum tentu semua orang tahu kan. Ini ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Yang jelas kalau work experience-nya adalah Ministry of Immigration and Correction. Correction ya jadi correction bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya correction ya. Jadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian Direktur Jenderal Imigrasi 2023-2024. Kalau jadi pernah sempat merangkap ya sedikit ya? Enggak, kan habisnya Oktober kan. Terus Oktober sorry. Kabinet mulai, kita jadi wakil. Sorry. Karena di sini disebutkan di Ministry of Immigration and Correction, tapi di sini saya lupa baca Vice Ministernya ya. Jadi wakil menterinya di 2024. Kemudian di Direktur Jenderalnya 2023-2024. Ini yang keren-keren ya.
Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN), itu Presiden Direktur PT Krakatau Steel. 2018-2023. Lumayan juga ini. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Sakitnya agak parah soalnya. Sakitnya agak parah. Ya. And then the last time itu pernah dibanggakan mengenai achievement dari Krakatau Steel ya, saya tahu ya. Wah, ini sekarang begini-begini katanya. Kemudian Presiden Direktur Utama PT Barata Indonesia. Ini bidang apa ya? Itu heavy industry. Oh, heavy industry ya, industri berat ya. Kemudian Presiden Direktur PT Pindad. Wah, ini produsen pertahanan. Bikin peluru, bikin kalau ini tank. sih masih related to the academic background ya kan. Kemudian Komisaris PT Telkom Indonesia. Kayak ini yang lebih besar daripada Direktur Utama Krakatau Steel tadi. Iya, dari sisi pendapatan begitu. Jadi Komisaris PT Telkom Indonesia 2023 present sampai sekarang. Sampai sekarang. Waduh. Ini rawan dikritik. Nanti tolong ya jangan rangkap jabatan. Ngomong-ngomong. Tapi sekarang nggak ada lagi Tantiam ya? Iya, tidak ada. Sudah dihilangkan ya sejak. Sejak unfortunately ya kan. Karena saya pernah bukan wawancara ngomong-ngomong sama ketua BKP Danantara. BPPT. Oh, BPPT. BPKP. Dulu katanya dari Mandiri dapat sekian. Waduh. Tapi ya 2 tahun terakhir ini udah nggak ada lagi. Itu ya. Kemudian Komisaris PT PAL Indonesia 2011-2015. Ministry of Defense. Kemudian pernah di BIN juga 2007-2014. Wah, hati-hati ini kita. 2013-2015 pernah di Badan Intelijen Negara. Kemudian di BKPM 2010-2011 1 tahun. Sekretariat Kabinet pernah juga. Asisten Presiden Special Staff. Jadi asisten staf khusus ya for political communication, untuk komunikasi politik. Ada award juga, Kumparan Award, kemudian BUMN Track, kemudian Warta Ekonomi, BUMN Track, Fortune Indonesia, Business Indonesia, BUMN Track, Ministry of Defense. Kemudian kalau education, Bachelor of Economy, Trisakti University 1997, Magister of Economy untuk Indonesia 2007. Tapi other education in leadership, Harvard University Program of Strategic Leadership 2023. Jadi ini Harvard product in leadership ya. Kemudian other education in defense and security, Georgetown University di Washington ini ya. George C. Marshall European Center for Security Studies, Jerman, NATO School. Di Jerman juga. Tapi ini NATO betul ya, bukan no action shock only bukan. NATO betul nih. NATO betul ya. Luar biasa. Lulusan pertama juga. Lulusan pertama NATO School for Indonesian people atau seluruh dunia? Untuk Indonesia. Indonesia ya. Harvard Kennedy School of Government. Bedanya sama Harvard apa nih? Beda, kalau ini di Kennedy School. Kalau yang sekarang yang itu yang tentang defense. Oke, tapi kalau di yang Harvard program itu di university-nya. University-nya di Boston ya. Gitu, oke. Kemudian Naval Postgraduate School 2010-2014. Tapi kok gelarnya ini nggak dicantumkan atau gimana? Karena ada opsi untuk tesis untuk mendapatkan gelar. Saya waktu itu nggak ambil, tapi sekarang masih bisa. Masih on. Karena menyelesaikan tesis. Sayang sekali 2010-2014 4 tahun, which is 4 tahun, tapi kok tidak ambil gelarnya. Sayang ya. Ini organizations, National Committee of Multi-Stakeholder Partnership Summit 2024, kemudian the Southeast Asia Iron and Steel Institute. Ini waktu di waktu di KS. Di KS ya. Saya ketua asosiasi besi dan baja tuh Asia Tenggara, bukan lagi Indonesia. Asia Tenggara kita ambil. Makanya you become a strong person. Gitu. Kemudian Asian Iron and Steel Council, gitu. Kemudian Indonesia Young Entrepreneurs Association (HIPMI), Vice Chairman ya. Wah, ini 2008-2011 siapa ketuanya? Waktu itu Erwin. Oh, Erwin Aksa ya. Erwin Aksa ya. Erwin Aksa itu putranya dari Aksa Mahmud, which is besannya Yusuf Kala ya. Kemudian Ipar. Kok besan? Ipar ya? Iya. Ipar ya? Ya, Ipar ya. Kadin Indonesia,
di 2010-2015, kemudian di Vice Chairman juga 2009-2010, kemudian Board Membership, tadi ya, pernah juga jadi komisaris PT GE Power Solution Indonesia ya, itu bukan General BUMN. Electric. Oh, General Electric ya. Kan multinasional juga kita pernah. Iya. President Commissioner of MAN Diesel and Turbo Indonesia, MAN. Jerman. Ini ada beberapa publications yang saya tidak bacakan satu demi satu ya. Udah, saya minder. Kalau abang lebih hebat. Apa hebatnya? Kita cuma menjalani hari-hari berpanas-panas di jalanan ya. Tapi begini, Pak Wamen ya, karena podcast ini kan kita ingin betul-betul menggali orang ya. Are you happy being Vice Minister of Immigration and Correction gitu? Saya selalu bersyukur dengan pentahapan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Iya. Kadang-kadang orang kan pinginnya langsung jadi pimpinan. Kita nikmatin aja dari awal, dari bawah, ya, jadi dirjen dulu, ya, jadi wakil, nggak apa-apa. Kita lalui aja, pasti ada hikmahnya. Soalnya kalau kemampuan, ya, ini mohon maaf nih, saya bukan memuji di depan ya. Kayaknya ini banyak yang menteri-menteri di bawah beliau levelnya, level kemampuan ya. Kan kita bicara mengenai bagaimana track record. Yang track record kan nggak bisa dibohongin kan, gitu. Makanya saya langsung tertarik, wah Silmi Karim tuh langsung gitu. Oke. Nah, kan di antara 3 bidang ini sebenarnya jangan dibilang bloodnya sekarang ya kan. Di 3 bidang ini, ekonomi mungkin, which is investment ya mungkin ya. Kemudian defense, industries atau defense advance gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah masalah imigrasi. Kalaupun ada pemasyarakatannya, saya tidak tahu apakah juga passion Anda gitu ya. Mana yang sesungguhnya Anda yang merupakan passion gitu? Kalau passion ditanya, saya passionnya lebih ke pertahanan dan intelijen. Oke, pertahanan dan intelijen. Ya. Nah, jadi cara berpikir saya itu walaupun waktu itu ke investment, tetap melihatnya dari sisi bagaimana national security dan kemudian bagaimana kepentingan nasional, national interest. Gitu. Jadi selalu berpikirnya kalau bikin policy, gitu, apalagi waktu kemudian jadi dirjen, saya merubah 234 aturan, Bang, dalam 2 tahun. Itu pendekatannya juga waktu di Dirjen Imigrasi, itu pendekatannya adalah satu national security dan juga national interest. Oh itu, dan itu dipengaruhi latar belakang tadi defense. Education tadi. Waktu di BUMN juga seperti itu. Ketika di Pindad, itu bagaimana kemandirian industri pertahanan. Sampai saya bikin buku waktu di Kementerian Pertahanan. Terus kemudian waktu heavy industry, bagaimana Indonesia bisa mandiri membuat pembangkit listrik. Terus kemudian waktu di KS, bagaimana Indonesia bisa swasembada besi dan baja. Gitu. Selalu lihatnya dari sisi national interest. Oke, itu yang perspektif yang remains gitu ya. Kemanapun kita pergi, tapi the perspective still remains gitu ya. Jadi pendekatannya itu defense security. Karena biar gimana pun juga, pada akhirnya ketika ada satu ketidaksesuaian atau ketidak happiness, Pak Presiden sering ngomong bahwa salah satunya itu bagaimana masyarakat itu bisa makan, perut itu menjadi sumber masalah dalam hal konteks security. Nah itu betul, gitu. Jadi bagaimana pendekatan kebijakan yang membuat masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhannya, ya kan? Bahwa itu kemudian turunannya investasinya harus berapa, kemudian juga apa yang dilakukan seperti industrinya, bagaimana kita memprotek market Indonesia supaya protek yang juga berdaya saing, bukan protek kemudian yang meninabobokan. Kayak ambil contoh, misalnya Presiden ingin pertumbuhan ekonomi itu 8%. Ya, terus pemerataan itu bagus. Ya, salah satunya adalah selain dari apa yang sudah dilakukan sekarang, juga kebijakan-kebijakan yang bisa kemudian masuk memberikan masyarakat itu sejahtera. Salah satunya adalah dengan membangun industri. Gitu. Kita punya lulusan-lulusan yang punya PhD, dikirim LPDP ke luar negeri,
pulang itu kan juga harus punya rumah. Rumah dalam arti tempat untuk dia berkarya. Gitu. Bagaimana? Kenapa Jerman maju? Kenapa Jepang maju? Ya, kenapa Korea maju? Because industrinya harus hebat. Gitu. Sehingga tentu di sini hal-hal yang menyangkut dengan bagaimana membangun industri dan juga dalam hal memproteksi. Ini kaitannya juga import. Ya kan? Kan kita tidak bisa misalnya menyikapi bahwa seluruh sektor itu harus dijaga, kan nggak mungkin. Karena harus disesuaikan dengan competitiveness Indonesia. Comparative advantage, competitive advantage. Ya. Dan Indonesia punya banyak. Gitu. Kita tinggal pilih dan kita bisa unggul. Potensinya tuh ada. Nah, dengan industri itulah kemudian masyarakat itu bisa sejahtera. Kenapa? Karena di situ ada rantai. Gitu. Dari yang klaster industrinya, terus kemudian rantai pasoknya, kemudian dari hulu sampai hilir. Nah, itu tuh banyak orang berpartisipasi. Disitulah pemerataan. Gitu. Disitulah terjadi transfer teknologi misalnya, seperti halnya investasi. Aturan investasi misalnya masuk ke Indonesia, ya kan? Kemudian Indonesia harus bisa mendapatkan manfaat bukan hanya dari pajak. Itu bisa diatur dengan satu aturan main, misalnya dengan melibatkan perusahaan di Indonesia, ya kan? Apa misalnya Danantara atau BUMN ataupun juga swasta nasional. Banyak cara. Jadi perspektifnya kalau tadi Bang Refli tanya mengenai apa ya, selalu dari unsur security. Security the national interest. Jadi makanya ketika ditempatkan dimanapun gitu, selalu pikirannya ke defense. Tapi kan bagaimanapun kan pengetahuan teknis atau kemampuan teknis, pengetahuan teknis lah minimal. Untuk ngurusin Krakatau Steel misalnya, untuk heavy industries tadi kan tetap dibutuhkan kan. Kalau nggak kita dibohong-bohongin nanti oleh staff-staff kita kalau kita nggak paham core bisnisnya kan. Iya. Karena posisinya bukan posisi komisioner kan atau komisaris, tapi posisinya sebagai direktur utama. Itu gimana? Penyesuaiannya gimana? Yang pertama kan selalu ketika kayak misalnya jadi dirjen imigrasi, waktu itu kan langsung Pak Presiden Jokowi yang tunjuk. Ganti orangnya, ya gitu kan, selalu bawanya begitu. Waktu saya jadi Krakatau Steel, Menteri BUMN bilang direksi ganti, gitu kan. Saya nggak pernah ganti. Saya belajar dulu. Tapi learning by doing. Nah terus kemudian kan di situ kita harus membangun trust dulu. Nah trust itu terbangun dengan kebersamaan, ya kan. Terus kemudian dari situ juga kita kan sebenarnya kan jadi pimpinan itu Bang. Yang penting kan ngambil keputusan. Nah sementara yang kita perlukan di tahap awal itu kan belanja masalah. Belanja masalah itu kan kuncinya adalah bagaimana kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah dan kemudian memberikan nilai tambah. Gitu kan? Kan pasti keputusan itu dituntut untuk dari jelek menjadi bagus. Nah harapannya kan ada. Kan hal-hal sederhana misalnya. Seorang PMI, pekerja migran, perlu misalnya, atau yang paling gampang yang saya pernah lakukan gitu ya, di luar yang tadi PMI, misalnya orang mau haji atau umroh, harus mendapatkan rekomendasi atau surat dari Kanwil Kementerian Agama. Kenapa mau umroh harus punya surat keterangan untuk bikin paspor? Kan saya cabut aturannya. Karena masa mau ibadah aja ribet banget, ya kan? Oh alasannya karena dulu takut disalahkan oleh pemohon paspor dalam konteks nanti dia menjadi PMI ilegal. Kan masa kita PMI itu pekerja migran Indonesia. Jadi bukan dia pura-pura gini, pas lagi memohon paspor, ya mau ngapain? Saya mau umroh. Nah kan diberikan kan? Oke, boleh bikin paspor. Nah, sampai sana paspor itu dipakai buat kerja. Gitu kan? Nah, sehingga kemudian dibikin aturan. Harus punya surat keterangan. Nah, ini kan akhirnya membuat susah yang orang pengen bikin umroh. Yang mau bikin paspor untuk umroh atau haji. Ya kan? Kan pendekatannya adalah solve the problem by creating new problem. Nah, ini yang saya coret. Gitu. Kenapa harus begitu?
ya kan? Iya, Kan iya. merepotkan. Pergi umrah aja. Jadi bukannya udah kebiasaan Indonesia itu. Anda menyelesaikan masalah dengan membuat problem baru. Nah, Jadi masalah A selesai, tapi problem baru muncul. soft power misalnya. Indonesia pengen banyak warga negara asing untuk belajar di Indonesia. Iya. Tetapi pemohon visa harus mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Kita mau sekolah ke luar negeri, kayak ke Amerika, perlunya cuma ke kedutaan, kita mendapatkan visa F1. Nggak perlu ada surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Amerika. Gimana kita tahu alamatnya di mana, memohon dia kepada siapa? Selalu kita lihat logika terbaliknya ketika kita menjadi pemohon. Nah, disitulah akhirnya saya cabut. Datang alhamdulillah dirjen yang menanyakan kenapa dicabut. Gitu. Saya balikkan. Pertanyaannya begini, karena pemegang visa itu adalah Kementerian Imigrasi, gitu ya, sehingga regulasi tambahan itu bisa di-cut gitu. Bisa di-cut. Walaupun yang buat sana misalnya. Iya, kan? tapi ada PP juga yang waktu itu saya rubah. Iya. Cut juga. Tapi kan kita kuat argumentasinya. Iya. Gitu. Artinya through regulasi bukan kementerian aja, tapi sudah tingkat presiden. Iya, jadi kita giring. 234 painful, Bang. Ada satu undang-undang yang kita rubah, Perpres, PP. 234 within berapa lama tadi? 1 tahun 10 bulan. Itu kayak Habibie menjadi presiden di masa reformasi awalnya. Gitu. Jadi karena semangatnya ya satu kepentingan nasional kita. Kayak misalnya PMI yang tadi saya mau ceritakan itu. Kalau misalnya dia mau benar jadi PMI yang legal, persyaratannya rumit. Iya. Termasuk misalnya surat rekomendasi atau izin dari kabupaten atau kota madya tempat dia domisili. Nah, ketika dia sudah di Jakarta, mau buat paspor, dia harus balik lagi, kan ongkos. Memangnya kalau dia ada masalah di luar negeri, mau ditolongin sama Pemda tersebut kan enggak, saya cabut. Ya udah, berangkatkan gitu. Jadi gini, kalau kita bicara tentang bagaimana mengkat birokrasi yang panjang, orang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, ngapain dibikin mudah kan? Karena birokrasi itu kadang-kadang cost bagi mereka yang membutuhkan izin, membutuhkan apalah ya. Tapi kita over-regulated country. Kalau tidak salah itu more than 16,000. Lebih dari 16.000. Saya angkanya tuh agak lupa 16.000 atau 18.000. Tapi sama lah banyak. Itu aturan. Dari undang-undang dasar sampai perda. Iya. Nah, kalau 16.000 jumlah konten RH Channel selama 6 tahun itu. 16.000. Iya. Kan kebanyakan. Sehingga mempersulit. Jadi ketika beberapa hari yang lalu Presiden menyampaikan bahwa akan dibentuk Satgas penyederhanaan aturan ya. Itu bagus sekali. Karena supaya ngurangin aturan yang memberatkan. Jadi saya ini orang hukum ya. Kadang-kadang kan pendekatannya selalu instrumentasi. Ada regulasinya, ada undang-undangnya. Enggak, makin diatur tuh makin nggak jelas biasanya. Dan kalau nggak diatur artinya boleh. Iya. Ya itulah fenomena yang kita tentu menjadi PR lah. Nah, gini, kalau kita bicara tentang legacy gitu ya, nanti saya balik lagi ke industri pertahanan ya, bicara dan BUMN. Tapi kita sekarang yang current, kan legacy Pak Wamen adalah di Kementerian di Ditjen Imigrasi, di level waktu saya imigrasi. masih Kementerian Hukum waktu itu. Iya, masih Kementerian Hukum kan Ditjen. Nah, pertanyaan saya adalah sekarang ada dua fenomenanya. Bro Silmi sudah jadi Wamen, which is itu jabatan hanya di bawah menteri dan di atas dirjen. Dan yang kedua, ini kementerian yang khusus sama pemasyarakatan masih kan. Nanti kita belum bicara pemasyarakatan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah legacy itu bisa dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan, ataukah tiba-tiba muncul hal-hal teknis lainnya, misalnya gini, sebagai Wamen saya pembuat kebijakan tuh bukan eksekutor langsung misalnya atau apalah. Atau menjadi intermediate person itu nggak enak juga. Ini ada menterinya, tapi di sini ada dirjennya, kan jadi intermediate tuh. Kalau itu kelas penjelajah. Silakan. Iya, memang kalau sebagai dirjen itu kan sebagai komandan langsung. Ya. Sehingga bisa menginisiasi yang namanya perubahan aturan dan punya perangkat yang langsung. Wamen lebih tinggi betul, tetapi tetap
biar gimana pun juga kita harus menghormati struktur. Satu sisi saya masih ada pimpinan yaitu menteri. Bukan decision maker terakhir ya kan? Di sisi lain ada dirjen yang mengeksekusi. Sehingga ya ini harus pinter-pinter saya bicara dengan menteri, bicara dengan bawahan. Dengan dirjen ya, dengan bawahan. Gitu. Bahkan ketika saya ditunjuk jadi wamen, ada senior yang saya hormati lah gitu. Saya dikasih 1 jam kuliah bagaimana menjadi wamen yang baik, wakil, ya kan? Ya senior itu dalam perjalanan pernah jadi bos saya dan saya cukup dekat sama beliau. Di mana? Waktu di Kementerian Pertahanan. Oke. Nah, jadi dikasih tahu gitu. Kalau jalan jangan boleh. Oh, saya tahu tuh orangnya itu. Ya kan? Orangnya pasti yang pernah jadi wamen Kementerian Pertahanan. Ngomong tidak boleh lebih banyak. Iya. Terus kemudian banyak persyaratan. Jadi memang kita harus tahu diri. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak diwawancara ataupun juga jadi pembicara, itu saya menghindari. Saya nggak boleh lebih ngetop daripada pimpinan saya. Datang ke sini nggak izin? Kita izin. Oh, izin ya? Iya. Pak Agus. Pak Agus Andrianto kan? Iya. Pak Agus, terima kasih atas izinnya. Jadi memang kita harus bisa menempatkan diri. Jangan sampai menjadi ancaman buat pimpinan kita. Itu juga penting. Dia harus happy gitu ya. Iya. Oke. Nah, saya ingin tanya ya, kok bisa ikut dalam bidang-bidang itu? Padahal Anda kan tidak semuanya jabatan setingkat menteri di situ. Bahkan bisa dikatakan jabatan birokrasi. Iya. Anda ASN atau gimana? Kok bisa ditunjuk di BUMN, ditunjuk di sini, ditunjuk situ, itu gimana anunya? Ya itu kan PT-nya gimana? PT itu kan memang pertama adalah dibangun dulu kan bahwa kita itu orang percaya gitu, bahwa kita kalau melakukan sesuatu itu bisa selesai dan deliver. Dari situ kan ada trust yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, ketika trust ada, kemudian kita didukung untuk misalnya mendapatkan ASN-nya, terus kemudian juga diperjuangkan karena udah menjadi kebutuhan daripada pimpinannya. Nah, yang repot itu kan ada orang yang memang mau jabatannya, tetapi dia tidak sadar bahwa ada konsekuensi sebagai penerima amanah kepercayaan dari jabatan tersebut. Jadi kita nggak ngomongin dulu pengalaman atau apapun lah, tetapi pertama kan juga harus tahu ada kewajibannya yang harus dideliver, bukan sebagai penikmat, tetapi sebagai pekerja. Sebagai pimpinan itu kan kadang-kadang kita itu harus melayani anak buah, Bang. Gitu. Melayani bukan kita bikin kopi atau bikin apa ke anak buah, bukan. Tetapi kita harus tahu bagaimana anak buah kita bekerja dengan baik. Gitu kan, memberikan fasilitasnya, memperhatikan pendapatannya, memperhatikan juga karirnya. Nah, kan mindsetnya itu adalah bukan sebagai pemerintah, tetapi to govern, menata. Gitu. Nah, di bahasa kita itu kan perintah. Jadi pemerintah. Ya kan? Tukang memerintah, jadi pemerintah. Filosofi itulah yang kadang-kadang lupa, gitu. Ya, bahwa sebenarnya tugas kita itu melayani, gitu. Melayani masyarakat, melayani anggota kita. Di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, itu salah satu kementerian yang paling besar. Kenapa? Anggotanya, karyawannya atau pegawainya 65.000. Ada di UPT lebih dari 1.000. Di seluruh Indonesia. Imigrasi dan Pemasyarakatan. Wajar aja jadi kementerian sendiri. Karena begitu rumitnya dan begitu banyaknya isu dan juga begitu banyak pegawainya, begitu banyak titik-titiknya. Walaupun tentu kalau di Amerika atau di negara lain gitu ya, mereka bentuknya adalah badan, agensi tersendiri. Walaupun dia ada di bawah Homeland Security, gitu kan, di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri, ya, ataupun juga di tempat lain, misalnya kayak di Kanada namanya Kementerian Public Safety, keselamatan publik, masyarakat, gitu kan, itu tergantung penamaannya. Gitu. Penamaan dan pendekatan mungkin ya? Iya, penamaan dan pendekatan, gitu kan. Jadi, ya tentu Indonesia kan
kalau dibilang bentuk negaranya itu kan bukan bentuk, maaf, pemerintahannya gitu kan sedang terus berkembang kan, gitu. Kalau orang berdiskusi mengenai kebanyakan menteri atau segala macam, itu kan tergantung selera dari pimpinannya. Ya, yang penting kan sebenarnya resultnya. Ya walaupun tentu ada disampaikan kan positif negatifnya, tapi nggak apa-apa. Kalau saya melihatnya lebih kepada yang penting deliverables-nya. Dan ini kan baru 1,5 tahun, ya belum sampai 5 tahun. Ya tunggu aja. Nanti pasti akan ada hasil yang baik buat masyarakat. Gitu. Bukan kita anti kritik, bukan. Ya, saya selalu memperhatikan kok. Bahkan yang bukan menyangkut kepada kementerian kita pun, saya suka, kasihan tuh kawan kita lagi dikritik gitu kan. Gitu kan. Cuman yang maksud saya yang saya mau sampaikan di sini, bentuk pemerintahan dalam hal struktur organisasinya itu, kita bisa banyak mendapatkan referensi dari berbagai negara gitu. Ya. Ada yang badan di bawah kementerian, ada yang kementeriannya dibanyakin. Memang kayak Amerika Serikat memang sedikit menterinya, tapi badannya banyak sekali. Bahkan yang ngurusin imigrasi pun ada 3 badannya, gitu. Tapi kan tidak sampai kepada publik di Indonesia, gitu. Ya, begitu juga di Australia dan negara lainnya. Iya, tapi di antara itu semua kan, tiba-tiba kok gini, kan ada rasionalitasnya ya. Misalnya ketika ditunjuk sebagai wakil menteri imigrasi dan kemasyarakatan, ya mungkin karena pernah menjadi dirjen imigrasi mungkin ya, tinggal pemasyarakatannya saja. Tapi mungkin dianggap perspektif defense tadi bisa masuk di situ ya kan, defense perspektif gitu. Cuma lompat dari kalau terakhir di Kementerian Pertahanan apa ininya jabatan? Saya pegang staf ahli bidang industri pertahanan. Oh, staf ahli bidang. Nah, ini kan beda sekali masuk ke imigrasi itu. Oh, tapi sebelumnya ke BUMN dulu ya? Ke BUMN dulu, ya. Nah, itu kan beda lagi. Beda lagi. Yaitu masalah kepercayaan dan nasib juga. Nah, memang ada sih orang multi talent ditempatkan di mana saja jadi barang itu. Istilahnya ini Bang, kalau Pak Sofyan Jalil bilangnya kunci Inggris. Oh, kunci Inggris. Ini unfit semua. Oke. Kalau Pak Mendagri bilangnya joker. Kartu joker. Kartu joker bisa itu. Bisa di mana dikasih. Ya, memang ada orang yang generalis ya kan, bisa berpikir generalis dan bertindak generalis juga kan. Ada orang yang situ aja spesialis gitu. Oke. Dia belanja masalah, kemudian dari situ kita bisa menginventarisir mana sih isu yang harus kita pecahkan. Nah, yang penting kan di situ kita ambil keputusan. Ya pilih yang gampang dulu, ya kan. Dari situ kita belajar. Terus kita sering ketemu orang. Kita jangan menghindar kayak misalnya ketemu asosiasi atau ketemu dengan pihak-pihak yang concern. Nah saya temuin, ini, udah fokus di situ, pasti beres. Oke, kita coba lihat ini ya pekerjaan sekarang ini. Saya mau mulai dari yang anak tiri nih, kayaknya belum dibicarakan, pemasyarakatan. Tadi belum disinggung secara lebih banyak ya. Walaupun tadi ada Kanada macam-macam gitu ya. Di Indonesia ini kan klasik kalau soal pemasyarakatan kan. Pokoknya kalau saya wawancara orang yang pernah di penjara, ditahan lah, jangan di penjara kan penjara kan perspektifnya udah bukan di sana lagi ya. Orang yang ditahan itu kan kasihan sekali. Pernah misalnya satu sel itu nggak manusiawi lah pokoknya. Sampai sekarang itu nggak manusiawi gitu. Baik itu ketika dia masih dalam tahanan, ya kan, maupun di lembaga pemasyarakatan. Kalau dalam tahanan tidak teritorial. Tahanan tuh kita. Oh, tahanan juga ya? Tahanan sampai kemudian menjadi inkrah, ya, masuk ke lapas, lembaga pengawasan di kita. Oh, tahanan itu masuk. Jadi kalau bisa tahanan di Mabes Polri, tahanan itu cabang kita ceritanya. Oh, cabang. Bukan under Mabes itu bukan. Ya? Dalam pengelolaannya diberikan kepada penegak hukum dalam hal proses pemeriksaan dan juga proses penyidikan. Oke, tetapi itu cabang dari kantor. Kita menyebutkannya itu kayak misalnya di KPK itu kan rutan KPK cabang dari Salemba. Oke. Di Kejaksaan Agung juga seperti itu, di Pitsus misalnya. Lalu pembagian tugasnya di mana? Pembagian tugasnya tentu di sini kan berangkatnya kan dari
kita memberikan salah satu bukan kewenangan, tetapi fungsi kita, ya, karena misalnya di sini kapasitasnya ataupun juga untuk mempermudah proses penyidikan, kalau harus setiap malam dipulangkan kan, secara operasional itu kan melelahkan dan juga memakan waktu, sehingga untuk memudahkan itu diberikanlah fungsi tersebut, ya, kita delegasikan fungsi tersebut kepada aparat penegak hukum. Tapi mereka yang provide? Mereka provide, mereka punya anggaran, tetapi dalam konteks pembinaan itu di bawah pemasyarakatan. Kementerian ini ya. Oke. Nah, berarti kan kalau saya bicara secara keseluruhan kan itu kan menjadi responsibility kementerian ini. Itu gimana ya? Over capacity, overloaded dari itu udah kan nggak masuk akal tuh. Orang boro-boro sadar dendam itu mah. Soalnya diperlakukan sangat tidak manusiawi. Belum lagi yang nanti kita tanyakan. Dalam perjalanannya kan gini, Bang. Pertama, penjara-penjara kita itu kan lebih dari 50% itu warisan Belanda. Warisan Belanda loh. Belanda itu tidak hitung kapasitas, hitung titik. Mereka tuh membangun 350 penjara. Ya kan? Lebih dari 50% yang ada saat ini. Ya. Nah, terus kemudian dalam perjalanannya pemasyarakatan itu kan di bawah Kementerian Kehakiman. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM. Ya, terus di reformasi saya lupa tuh ada namanya beda lagi. Ya. Di situ unit eselon satunya tuh banyak dan berbeda-beda. Dulu ada pernah juga Kementerian Hukum dan Perundang-undangan Menkumham dulu kan. Iya. Ada AHU, ada imigrasi, ada kekayaan intelektual, ada peraturan perundangan. Itu sangat berbeda dan anggarannya terbatas. Sehingga proses pembangunan kapasitas lapas ya tidak menjadi prioritas. Karena membangun penjara itu kan mahal. Ya. Otomatis kejahatan bertambah. Nah, kalau saya lihat berdasarkan rule of thumb setiap negara, ya, itu kurang lebih penghuni penghuni penjara gitu ya, itu rata-rata 0,2% dari jumlah penduduk. 0,2%. Kita itu masih 0,1, bukan 0,1%. Nah, kapasitas kita jauh di bawah itu. Iya. Nah, kita 0,1 kan penduduknya berapa puluh juga. Ya, penduduk kita kan 280.000, 280 juta. Kita punya warga binaan, baik itu di pemasyarakatan maupun tahanan, itu ada 272.000. Ya. Nah, harusnya kita itu memiliki kapasitas minimal 0,1, yaitu 280.000. Amerika itu lebih besar lagi. Nggak tahu kenapa di sana itu warga binaannya itu lebih dari 1 juta. Gitu. Jadi dia itu malah hampir 0,5 atau 0,4% dari jumlah penduduknya itu ada di dalam penjara. Gitu. Nah, tapi kapasitas mereka itu besar. Ada penjara federal, ya, ada penjara di state, ya. Dan dia terbagi, ada penjara di bawah negara bagian yang saya bilang itu di bawah gubernur, ya, ada yang di bawah federal di bawah pemerintah pusat. Kalau kita kan sama semua, gitu. Nah, hal itulah kenapa kemudian dipisahkan menjadi kementerian tersendiri. Agar kemudian dari sisi perencanaan, dari sisi kebijakan, itu bisa sesuai dengan apa yang ideal secara bertahap. Kayak kita kan rencana membangun mega prison. Sudah dianggarkan, kapasitasnya itu hampir 10.000 gitu, dalam satu lokasi. Nah, itu salah satu arahan daripada Bapak Presiden Prabowo ketika pertama kali menyampaikan kepada kami
ketika dipanggil di Kartanegara. Ya kalau tadi abang bilang dianaktirikannya dulu ketika belum menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kalau sekarang kita intens gitu, kita berpikir bagaimana supaya menjadi lebih baik ya. Tapi memang tidak mudah dalam membalikkan tangan gitu ya, cepat langsung berubah gitu, perlu proses. Ya misalnya ya, kalau sekarang kan over capacities itu sampai berapa persen? Sekarang over capacity sekitar 50%. Jadi 150%? Yes, jadi kapasitasnya itu sekitar 120.000 ya, penghuninya 270.000. Oke. More than 50%. Oke, more than 50%. Nah, pertanyaannya adalah kan ini kan pemasyarakatannya juga harus pakai HAM, perspektif HAM juga kan? Betul. Nggak boleh juga orang kemudian masuk kesalahannya tidak seberapa tapi di sana jadi gila. Itu gimana? Ada planning ke depan bagaimana untuk? Salah satunya kan dalam KUHP dan KUHAP baru ya, itu kan ada yang namanya hukuman di luar penjara. Ya. Nah, tetapi itu harus diawali dengan keputusan hakim. Ya. Jadi nggak bisa yang sekarang sudah ada kemudian dialihkan. Ya. Gitu. Nah, ini perlu bridging kalau misalnya. Tetapi di awal pemerintahan ini kita kan melakukan amnesti. Ada bridgingnya. Apa itu, Pak? Jangan gampang nahan-nahan itu. Supaya intake-nya nggak terlalu besar. Iya, kalau cuman kasus pencemaran nama baik, ya nggak perlu ditahan-tahan lah. Tapi sekarang trennya ya, sebelum saya cek itu ada penurunan, walaupun masih sangat kecil. Tadinya itu di awal pemerintahan itu warga binaan itu sekitar 278.000. Saat ini itu sekarang sudah 272.000. Ya, jadi kurang 6.000. Kurang 6.000, agak lumayan. Agak lumayan. Ya, awalnya itu dulu itu diusulkan itu yang mendapatkan amnesti itu 40.000. Kenapa nggak jalan lagi? Berproses, terus turun jadi 20.000, terus kemudian waktu itu dirilis dulu 2.000. Ya. Sekarang berapa angkanya yang dikasih amnesti? Baru 2.000. Baru 2.000 tahap pertama aja. Nah, itu memang kewenangannya ada di Kementerian Hukum. Untuk usulan dari kita, siapa-siapa yang kira-kira bisa mendapatkan amnesti. Tetapi keputusannya itu Menteri Hukum dan Presiden. Menteri Hukum ya? Iya. Bukan Menteri Menteri Hukum ya? Iya, betul. Kalau menurut saya saat ini itu sudah terjadi, gitu. Mungkin masih sebagian, tetapi sudah dimulai. Kita nggak pernah tahu, misalnya bagaimana sebuah virus itu tahu-tahu menjangkit satu negara, gitu ya. Kemudian juga ada lagi yang namanya proxy, ya. Terus kemudian sekarang kita ambil contoh sekarang lah, bagaimana di Timur Tengah terjadi proxy war. Satu negara yang sekarang sedang berkonflik itu melakukan serangan menggunakan orang lain, gitu, ke negara lawannya. Nah, itu kan sudah terjadi, gitu kan? Itu kan merupakan satu fenomena perluasan medan pertempuran yang sekarang semakin kompleks. Pendekatan yang saat ini dilakukan itu kan karena dengan adanya HAM dan lain sebagainya adalah pembinaan agar dia siap kembali lagi ke masyarakat, kemudian menjadi bermanfaat.